Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita hari ini kita akan belajar materi matematika bab yang kedua, yaitu bab sistem koordinat kartesius. Kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran video pembelajaran tentang materi bab 2, yaitu sistem koordinat kartesius, di mana saya membagi bab 2 itu ada 3 bagian, termasuk yang hari ini. Hari ini kita akan belajar tatap maya tentang materi yang sudah saya berikan agar kalian bisa lebih memahami materi yang telah saya sampaikan. Nah, ini untuk kompetensi dasar bab yang kedua. Ini juga kemarin saya sudah menjelaskan tentang manfaat dari kalian mempelajari sistem koordinat kartesius. Kemudian materi sistem koordinat kartesius itu ditemukan oleh René Descartes seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang merupakan tokoh geometri dan aljabar yang menemukan sistem koordinat. Langsung saja saya jelaskan materi yang pertama dan yang paling awal, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Apa sistem koordinat kartesius? Yaitu sistem koordinat kartesius yang yang bisa kalian lihat di layar, bahwasanya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, seperti garis bilangan. Kalau garis bilangan hanya satu garis, tapi kalau koordinat kartesius yaitu ada sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu sumbu yang mendatar, sumbu Y yang sumbu tegak. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan titik pusat. Titik pusatnya itu yaitu berarti titik 0,0. Nah, seperti garis bilangan, untuk sumbu X ke kanan, ini ke kanan ya. Kalau bisa dilihat itu namanya sumbu X atau positif. Kalau X ke kiri, yaitu nilainya negatif. Demikian juga dengan sumbu Y. Kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif. Ingat, setelah 0 itu pasti 1, 2, 3, dan seterusnya. Y juga sama, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ke negatif pun sama, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Saya slideshow biar lebih jelas. Bisa dilihat nggak? Cek, cek. Saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, fungsi kedua sumbu tersebut adalah untuk menentukan letak suatu titik. Nah, titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y yang ditulis dalam bentuk X, Y, yaitu dalam kurung X, Y. Ingat, X-nya ditulis terlebih dahulu. Nah, sekarang saya jelaskan titik pada bidang koordinat. Nah, di sini ada bidang koordinat, kemudian ada titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, cara menentukan titik koordinat. Letak titik A ini dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik 0,0, yaitu 5 satuan ke kanan. Nih, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lurusnya X-nya itu 5. Kalau ditarik ke garis sumbu X yaitu 5. Kemudian dilanjutkan 3 satuan ke atas. Dari 0, 1, 2, 3. Di sini titik A lurusnya yaitu Y-nya 3. Berarti
koordinat Y-nya 3. Jadi koordinat titik A-nya itu kita tulis 5,3 dalam kurung 5,3. X-nya 5, Y-nya 3, atau kita tarik garis lurus ke 5. Nah, X-nya 5, Y-nya 3. Kita tulis A dalam kurung 5,3. Nah, sekarang koordinat titik B-nya berarti berapa? Ingat yang ditulis X-nya, yaitu X-nya berarti negatif 4. Y-nya 2. Koordinat titik C, X-nya negatif 8, Y-nya ke bawah negatif 7. Untuk koordinat titik D-nya, D ini ya, X-nya berapa? Ke sumbu X, yaitu 4, ke sumbu Y negatif 3. Koordinat titik E, yaitu, nah di sini terletak di sumbu X, berarti kalau di sumbu X, X-nya berapa? Ke kiri, berarti di sini negatif 7. X-nya negatif 7, tapi Y-nya berapa? Ini Y-nya itu tidak ke atas atau ke bawah. Berarti Y-nya 0, karena posisinya di sumbu X. X-nya negatif 7 karena ke kiri, tapi tidak ke atas atau ke bawah, berarti di titik 0. Sama juga dengan koordinat titik F. X-nya tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti X-nya 0, Y-nya yang 1. Ini untuk titik koordinat. Nah, sekarang ada istilah kuadran pada bidang koordinat. Koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Ingat, kuadran 1 itu yang paling kanan atas ya. Terus nanti muter. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kuadran 1 nilainya positif semua, kuadran 2 yang positif itu Y-nya, kuadran 3 nilainya negatif semua, kuadran 4 yang positif itu nilai X-nya. Nah, sekarang tentukan titik koordinat P, Q, R, T pada gambar berikut. Tentunya sudah bisa ya. Koordinat titik P-nya berapa? Ada yang bisa menjawabnya? Nih, P. X-nya? X-nya 2, Y-nya 5. Berarti koordinat titik P-nya 2,5. Jelas ya? Bisa ya? Gampang. Kemudian titik Q. Q-nya berapa? Yaitu berapa? X-nya 0 ya. 0, Y-nya 5. Berarti 0,5. Begitu juga R. R itu ini ya, ini titik 0,0-nya di sini. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4 ke bawah ini ya. Untuk titik koordinat titik T-nya yaitu X-nya di sini setelah 5 yaitu 6. Karena pada sumbu X maka Y-nya 0, 6,0. Nah, ini dari titik-titik koordinat kita biasanya ada contoh soal yang menjelaskan atau menyuruh kalian untuk membuat bangun. Contohnya, gambarlah bangun ABCD dengan titik A, B, C, D-nya pada titik koordinat. Nanti bangun apakah yang terbentuk dari ABCD. Nah, ingat pasti selalu kalian membuat bidang, ini namanya bidang kartesius. Kemudian gambar titik A. A-nya 5,6. 5,6 berarti X-nya 5 ya. X-nya itu yang depan, Y-nya yang belakang. X-nya 5, Y-nya 6. Kemudian B 5, negatif 2. Bawah. C negatif 3, negatif 2. D-nya negatif 3, 6. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kalian menyebutkan titik koordinatnya, sekarang kalian yang menentukan titiknya. Nah, setelah titik A, B, C, D kalian buat, terus dihubungkan. Nah, keempat titiknya dihubungkan, ternyata bangunnya apa? A, B, C, D itu bangunnya apa? Kita cari. Ternyata panjang dari A ke B itu berapa? Berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6 ya. Ke atas 6, ke bawah 2. Berarti 8. B ke C juga ternyata sama, 8.
ke kanan 5, ke kiri 3 berarti 8. Otomatis ke atas CD juga 8, DA juga 8. Karena panjangnya sama semua, maka ABCD merupakan bangun persegi. Ini untuk kemarin yang pertemuan pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Baru menentukan titik koordinat. Jelas ya? Kemudian saya lanjutkan untuk yang kedua. Bentar, tunggu ya. Untuk pertemuan yang kedua yaitu setelah kalian mengetahui titik koordinat, yang kedua yaitu kalian akan mempelajari materi posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian titik 0,0 dan titik A, B. Nah, di sini ada bidang koordinat dengan titik A, B, C, dan D. Nah, cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah dengan menghitung jarak titik ke sumbu X dan sumbu Y. Yaitu contohnya titik koordinat A. Posisi titik A terhadap sumbu X yaitu berjarak, itu berapa? Menghitung jaraknya. Yaitu dari A, sumbu X itu yang ingat, yang mendatar. Ke sumbu X itu berarti jaraknya 1, 2, 3. Dan ke sumbu Y jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 satuan dari sumbu X dan posisi titik A terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan. Ini ya. Ke sumbu X-nya 3, ke sumbu Y-nya 5. Kemudian koordinat titik B-nya, atau kita caranya biar lebih mudah, ini kalau koordinat titik A-nya 5,3 maka kebalikannya jarak 3 itu kan Y. Berarti 3 itu jarak ke sumbu X. Lah 5 itu X. Berarti jarak ke sumbu Y-nya 5. Ini kebalikannya. Koordinat titik B-nya negatif 4,2. Maka posisi titik B terhadap sumbu X-nya itu berarti ini ya. Nah, 2 satuan. Kalau X berarti ke bawah. Kalau Y ke nih, yang tegak atau yang ke atas. Berarti 4 satuan. Begitu juga untuk posisi titik C dan titik D. Sama ya, ini posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, nah sekarang posisi titik terhadap titik asal O, 0,0. Ini lebih mudah lagi ya. Nah, posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai ordinat Y. Nah, kalau titik A itu koordinatnya 5,3, maka posisi titik A terhadap titik asal O 0,0 yaitu 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kalau 0,0 ada arahnya ya, kanan atau kanan kiri atas bawah. Ini 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Kalau positif itu ke kanan sama ke atas. X positif berarti ke kanan, Y positif ke atas. Untuk koordinat titik B-nya, tadi ini sama titiknya, yaitu berapa? Negatif 4,2. Nah, karena di sini negatif 4, maka posisi titik terhadap titik O 0,0 yaitu ke kiri. Bedanya ini ya, 4 ke kiri karena negatif. Kalau duanya positif, maka 2 itu kan Y, berarti 2 ke atas. Titik C-nya yaitu koordinatnya tadi berapa? Negatif 8, negatif 7. Maka 8 satuan ke kiri, 7 satuan ke bawah. Satu lagi yang D yaitu 4 satuan ke kanan,
3 satuan ke bawah. Ya. Nah, untuk posisi selanjutnya, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Sebenarnya sama ya, sama seperti yang titik 0,0, cuma acuannya yaitu A, B. Cara menentukannya sama. Misalnya titik A, B, C, D-nya seperti yang tadi. Pertanyaannya, posisi titik A terhadap titik B. A ini ya, A terhadap B. Kalau tadi acuannya itu 0,0 dari sini, tapi sekarang itu dari titik B. Posisi titik A terhadap titik B yaitu, nah, A dari B berarti ke kanan. Ke kanannya berapa? 9 satuan ke kanan. Kemudian ke atas. Ke atasnya 1 satuan ke atas. Caranya sama, hanya titik acuannya yang berbeda, bukan 0,0 lagi. Terus selanjutnya, nah ini ya, 9 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Acuannya dari B. Kemudian posisi titik B terhadap titik C. Berarti dari C. B itu di mananya C? Nah, yaitu 4 satuan ke kanan, 9 satuan ke atas. Posisi titik D terhadap titik B. D terhadap B. Berarti D itu di mananya B? Kanan ya, 8 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Sekarang C terhadap titik A. C terhadap A. Berarti ke bawah dan ke kiri. Kita ke kiri terlebih dahulu. Ternyata 13 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini saya tidak menggunakan titik ya, tapi di sini langsung contoh ada pos, ada tenda, ada perumahan dan sebagainya. Nah, tentukan yang pertama posisi titik pos 1 terhadap sumbu X, sumbu Y. Pos 1 ini. Pos 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yaitu apa? Berarti 5 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Ya, 5 satuannya ke dari sumbu X, 2 satuan sumbu Y. Kemudian posisi titik hutan terhadap pos utama. Hutan sebelah mana ini? Hutan terhadap pos utamanya itu 0,0. Berarti 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Selanjutnya posisi pasar. Pasar ini terhadap tenda 4. Tenda 4-nya di sini. Ya, yang ini bawah. Maka yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Ini contohnya ya. Ini untuk materi posisi titik. Nah, sampai di sini posisi titik ada pertanyaan? Jelas ya? Iya. Kalau sudah jelas saya jelaskan materi yang terakhir ya. Bentar. Presentasinya sudah masih terlihatan atau tidak? Ya, ini saya tampilkan lagi materi yang terakhir. Sudah atau belum? Belum. Ya, saya bentar masih loading ya.
Nah, sudah terlihatan ya? Ini untuk materi yang terakhir, bagian yang ketiga. Bentar ya, biar jelas. Nah, sudah bisa dilihat ya. Yaitu materi yang ketiga yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat. Kalau tadi sebelumnya kalian sudah menentukan titik koordinat, kemudian posisi titik, sekarang posisi garis. Nah, garis itu dibentuk dari dua titik. Kalau ada dua titik, maka kalian bisa membentuk suatu garis. Misalnya ini ya. Sekarang ada yang namanya garis M. Kemudian ada garis N. Nih, yang satunya yang menyilang itu garis P. Garis M melalui titik A dan B, garis N melalui titik C dan D. Nah, ini yang pertama saya jelaskan dua garis yang saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Tentunya ini sangat mudah ya, garis M dan garis N. Apakah berpotongan? Berpotongan atau tidak? Ini M, ini N yang bawah. Berpotongan atau tidak? Tidak ya. Nah ini, yang M ini yang N. Yaitu tidak berpotongan. Karena tidak memiliki titik potong. Sekarang garis M dengan garis P. M yang atas, P yang menyilang. Berpotongan atau tidak? Iya, karena memiliki titik potong. Jika berpotongan maka memiliki titik potong. Garis M dan garis P berpotongan di titik mana? Ini ya, ini namanya titik potong. Nah, itu yang seperti saya kasih tanda titik merah. Nah, titik koordinatnya berarti berapa perpotongan garis M dan garis P? Seperti yang pertemuan pertama awal tadi, yaitu X-nya berapa? 2, Y-nya 6. Berarti 2,6. Garis M dan garis P berpotongan di titik 2,6. Sampai di sini jelas ya. Kemudian selanjutnya garis N dan garis P. Apakah berpotongan? N yang bawah ini dengan garis P berpotongan atau tidak? Iya, berpotongan. Titik potongnya sebelah mana? Yaitu ini, nah, perpotongannya ya. Berapa? Titik koordinatnya, titik potongnya negatif 4. Nah, seperti yang saya kasih tanda merah, negatif 4, Y-nya negatif 3. Ini negatif 3 ya. Ya. Ini garis yang saling berpotongan. Kemudian, nah sekarang saya jelaskan kalau sudah mengetahui garis yang berpotongan, saya jelaskan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak atau ke atas ke bawah. Nah, dua garis dikatakan saling sejajar. Nah, nanti ada yang sejajar dan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Sehingga garis tidak akan berpotongan. Kalau kita perpanjang tidak akan memotong atau sejajar. Contohnya yaitu garis M dan garis N itu saling sejajar dengan sumbu X. Ini M ya. M dan sumbu X itu sejajar. Atau kita bisa lihat dengan jaraknya ini, jarak B. Jarak B ke sumbu X berapa? Yaitu 6. 6 satuan. Ya, ini ya. Ini juga 6 satuan dari A ke sumbu X juga 6 satuan. Artinya jaraknya itu sama terus. Kalau kita perpanjang itu jaraknya 6 satuan terus. Artinya tidak akan memotong. Berarti
garis M dengan sumbu X itu saling sejajar. Begitu juga dengan garis N. Garis N juga sejajar sumbu X, yaitu jaraknya D ke sumbu X yaitu 3 satuan. C ke sumbu X juga 3 satuan. Kalau kita perpanjang akan selalu sejajar atau berjejeran ya. Nah, sekarang garis yang tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan. Ya, ingat ya, tegak lurus itu jika kalau sejajar itu tidak berpotongan, kalau tegak lurus berpotongan dan ada terusannya berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, kalau berpotongan dan membentuk sudut siku-siku maka namanya garisnya saling tegak lurus. Contohnya yaitu, nah ini, garis M dengan sumbu Y dan garis N dengan sumbu Y itu namanya tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Artinya garis M dan garis N saling tegak lurus dengan sumbu Y. Saya kasih tanda ini ya, ini artinya tanda tegak lurus. Ini posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, contohnya, pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G dan H, garis J yang melalui titik J dan K. Nanti ini pertanyaannya, saya langsung saja ke jawabannya ini ya. Tadi pertanyaannya, kita gambar terlebih dahulu garisnya. Ingat, garis G melalui titik G negatif 4,5. Berarti kita menggambar titik G negatif 4,5. X-nya negatif 4, Y-nya 5. Nah, terletak di situ. Kemudian H negatif 4,0. X-nya negatif 4, Y-nya 0 bawahnya. Setelah itu, kita buat garisnya yaitu yang melalui G dan H. Nah, namanya garis G. Seperti ini caranya. Kemudian yang J juga sama. Kita menentukan titiknya terlebih dahulu. J-nya itu 3,4. Nah, kemudian K-nya 3,-2 bawahnya. Kita tarik garis yang melalui titik J dan K. Nah, ini namanya garis J. Ini ya, garis G, garis J. Setelah itu pertanyaannya apa? Apakah garis G dan garis J berpotongan? G dan J berpotongan atau tidak? Tidak ya. Nah, karena tidak memiliki titik potong. Tidak. Garis G dan garis J sejajar dengan sumbu Y. Iya atau tidak? G ini dan garis J sejajar sumbu Y. Sumbu Y yang tegak. Iya. Sejajar ya. Kemudian posisi garis G dan garis J terhadap sumbu X. Posisinya bagaimana? Garis G dan garis J terhadap sumbu X tegak lurus. Nah, berarti ternyata sudah pintar-pintar ya, tegak lurus. Ini namanya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada yang sejajar, ada yang berpotongan, juga ada yang berpotongan tapi tegak lurus. Seperti ini. Nah, contoh satu lagi biar lebih jelas lagi. Nah, ini ya. Saya tanya lagi, garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis yang mana? Ini sumbu X, garis yang sejajar. Ini ada garis A, garis B, garis C, dan garis D. Garis yang sejajar sumbu X adalah garis apa? Garis yang mana? Sumbu X. Yang sejajar sumbu X. Yaitu garis apa? Ini ya. Nah, benar. Yaitu garis C. Ini garis C. Sejajar dengan sumbu X. Nah, hanya garis C saja. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu berarti garis apa? Nah, garis A dan garis B. Ini ya, ini garis A, garis B. Itu sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, garis A berpotongan dengan garis apa? Garis A yang ini garis A. Ini garis A. Nah, yaitu berpotongan ini namanya berpotongan. 1, 2, ini garis C, ini garis yang menyilang garis D.
yaitu berpotongan dengan garis C dan garis D. Satu lagi, koordinat titik potong A, garis A dan garis D itu apa? Berapa? Titik potong garis A, ini garis A, katanya tadi berpotongan ya. A, kemudian garis D. Koordinat titik potongnya berarti yang sebelah sini ya. Nah, berapa? Nah, yang saya kasih tanda ya. Itu koordinat titiknya berapa? Berapa? Ada yang bisa? Ya, negatif 7, Y-nya berapa? Negatif 7, Y-nya ini ya, diluruskan ternyata 5, yaitu negatif 7,5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, materinya selesai di posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sampai di sini ada pertanyaan. Jelas ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya hari Kamis ya, hari Kamis dan Jumat itu nanti saya rencanakan yaitu post-test atau penilaian harian bab 2. Nah, diharapkan ya nilai post-test itu lebih dari nilai yang pretest kemarin. Ya, nilai pretest kemarin yang belum mengerjakan silakan dikerjakan sebisanya. Intinya diharapkan nanti nilai yang post-test nanti hari Kamis atau Jumatnya itu lebih dari nilai pretest yang kemarin. Soalnya hampir sama ya. Mirip seperti soal yang kemarin, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Sudah ya? Nah, terima kasih yang hari ini sudah bisa bergabung di Google Meet. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, bisa lebih jelas lagi ya daripada eh, dari sebelumnya. Saya sudah memberikan video pembelajaran, kemudian saya tekankan lagi dengan menggunakan Google Meet agar biar tujuannya biar lebih bisa dipahami lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih yang hari ini sudah bergabung. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.